Halo semua para penonton kanal Rinari Munir, ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa kembali dalam bincang-bincang dengan alumni Informatika ITB, ya. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang alumni Informatika ITB angkatan 2011, ya, yang bekerja di Riyadh, Arab Saudi, ya. Namanya adalah Riyandi Rahman Nugraha. Nah, saya sapa terlebih dahulu. Halo Riyandi, Assalamualaikum. Riyandi, Waalaikumsalam warahmatullahi nah, wabarakatuh, Pak Rian Henry. Lama nggak jumpa, Pak. ya, apa kabar nih ya di sana di Riyadh, Arab Saudi sekarang sedang musim apa nih? Sedang musim peralihan ke musim panas ya? Iya, Pak. Ini lagi mulai panas-panasnya ini. Malumlah Ramadan itu kan spring ya, masuk ke musim panas jadi agak panas sedikit. Ya, bagaimana situasi pandemi sekarang di Arab Saudi? Apakah sudah bebas masker atau masih tetap masker, menjaga jarak dan sebagainya? Sebenarnya alhamdulillah ya Pak, kalau untuk situasi pandemi ini udah terkendali. Bahkan kan sekarang kalau di Haram juga, maksudnya di Masjidil Haram itu udah bisa rapat saf seperti itu ya. Cuman memang kita direkomendasikan sih untuk pakai masker kayak gitu. Terus juga rekomendasikan buat jaga jarak. Tapi rekomendasi aja sih kayak gitu. Dan tapi alhamdulillah kalau di sini rata-rata orang-orangnya pada taat rekomendasi ya, asalkan dari pemerintah gitu. Jadi ya gitulah alhamdulillah. Ya, kalau sekarang di Bandung ini ya pukul 10 pagi, berarti di Arab Saudi sekarang pukul 6 pagi ya. Iya Terima betul. kasih ya sudah mengambil waktu paginya. Biasanya pagi itu kan waktu yang repot untuk persiapan anak antar sekolah dan sebagainya. Baik, sebelum kita mulai ya bincang-bincang ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu ya tamu kita hari ini dengan menampilkan share PPT sebagai berikut ya. Nah, sudah terlihat Riyandi? Sudah Pak, ya. Oke. Jadi para penonton semua, ya, tamu kita ini adalah alumni Informatika ITB angkatan 2011, ya, Riyandi Rahman Nugraha. Ya, sekarang bekerja sebagai software engineer di perusahaan Arab Saudi namanya Haraj. Ya, Haraj ini semacam perusahaan e-commerce ya atau marketplace yang populer di Arab Saudi. Ya, jadi kantornya di Riyadh, Arab Saudi. Jadi Riyandi sekarang berada di kota Riyadh ya beserta keluarga. Nah, siapa ini Riyandi? Nah, jadi saya perkenalkan terlebih dahulu ya sebelum kuliah di ITB, Riyandi adalah alumni SMA Negeri 3 Bandung ya, angkatan 2011. Ya, ini sebuah SMA yang favorit ya kalau di Kota Bandung yang banyak alumninya itu seperti pindah kelas saja ya ke ITB. Riyandi waktu masuk ke ITB itu jalur apa ya? Jalur undangan atau sekarang namanya SMPTN atau jalur ujian tulis? Saya dulu jalur undangan Pak, Wah, kebetulan. berarti waktu sekolah ini top nih ya, rapornya bagus Biasa aja sih Pak. bisa masuk ke stay ya di Informatika ITB ya. Nah, ini sekolah SMA Negeri 3. Kemudian diterima di ITB tahun 2011 ya melalui jalur undangan atau sekarang namanya SMPTN ya di Fakultas yaitu Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB yaitu gedungnya yang ini ya. Nah, ini adalah Labtek 5 tempat Prodi Teknik Informatika ITB ya, tempat Riyandi kuliah. Nah, ini adalah teman-teman sangkatan Riyandi dalam sebuah acara apa nih Riyandi ya? Ya, teman-teman angkatan 2011 juga kebanyakan ini ya. Ini kalau nggak salah Gemastik Pak, Oh waktu ya. pas ngedukung Alif dan kawan-kawan dulu. Oh ya, Gemastik yang di mana ini? Di Jakarta Pak ini Pak, Oh di di UI apa? ya, di UI. Bukan, di Epicentrum. Oh, Epicentrum ya. Waktu itu di Epicentrum. Ya. Mana Riyandi coba di sini Oh ya. maaf Pak, bukan Gemastik, Imagine Cup, Oh, Microsoft Imagine Imagine Cup Cup. ya. Iya, Ini Riyandi ya. Ya. iya Pak betul. Beda sendiri. Masih agak culun waktu itu. Oke, ini sama-sama temannya pada kalau dilihat latar belakangnya ini pas acara wisuda ITB ini ya. Iya, Acara betul Pak. menjelang arak-arakan ya. Ini Betul Riyandi di betul. sini ya. Ini sepertinya teman-temannya bukan dari informatika ini ya, mungkin dari berbagai jurusan di ITB. Nah, ini saya juga dapat fotonya nih di Facebook nih ya. Riyandi pernah timnya gitu ya
mendapat medali perak dalam lomba di Hong Kong. Ini lomba apa nih, Riyandi? Iya, jadi sebenarnya itu lomba ini Pak, apa namanya, rekayasa genetika Pak sebenarnya kayak gitu. Jadi waktu itu kan teman-teman SITH itu apa namanya, ya apa, ada bidang rekayasa genetika gitu kan, terus ada lombanya memang. Dan ketika itu tim ITB, tim dari Indonesia itu tim yang pertama kali sebenarnya ikut kompetisi tersebut kayak gitu kan. Nah, terus waktu itu kita bikin ini Pak, apa namanya, bakteri yang dia bisa mendeteksi penyakit yang ada di jagung. Saya lupa penyakitnya apa ya, tapi pada intinya itu penyakit di tanaman jagung. Kalau misalkan dikasih bakteri itu, nanti bakterinya jadi glowing seperti itu. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya nggak main di rekayasa genetikanya, tapi mainnya itu di wiki Pak. Jadi kan ada di kompetisi itu kan riset mereka itu diupload ke wiki kayak gitu kan. Jadi wikinya itu kayak misalkan ini formulanya ini gitu kan. Terus habis itu apa yang dikerjakan oleh si bakteri itu seperti itu. Nah, kebetulan saya yang bikin wikinya seperti Ya, itu. bagian ininya lah ya, bagian anak informatik lah ya yang membuat program seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, ya Betul, jadi Pak. ini adalah timnya dari lintas prodi yang ada di ITB ya. Ini tahun 2013 ya. 2013 ya Pak, Ya, kalau nggak betul, salah. ya, Betul. karena di situ ada 2013. Oh iya. Nah, ini ya, ini dengan timnya itu ya di Hong Kong ya. Iya, betul Pak. Ya, nah, teman-temannya mungkin yang sedang melihat acara ini ya, nah, mungkin nostalgia ini dengan Riyandi. Oke, nah ini masih di Hong Kong ya, pasti jalan-jalan ini. Ya, ya, Iya Pak. ya, Riyandi. Nah ini masih dengan tim yang sama ya, tim SITH juga. Nah ini Riyandi ini foto di Facebook juga ini ya. Kalau saya baca Riyandi pernah menjadi anggota Pustena ya, Pusat Teknologi Tepat Guna di Masjid Salman ITB. Ini apakah teman-teman di Pustena atau bukan? Oh, bukan Pak, ini kebetulan di Asrama Salman. Oh, Asrama Jadi saya Salman. kebetulan dulu Asrama Salman, istilahnya ya inilah ini teman-teman seangkatan 2011 sama 2012 sebenarnya. Oh, Riyandi pernah di Asrama Salman? Betul Pak, saya di Asrama Salman. Meskipun saya tinggal di Bandung, tapi saya di Asrama Salman. Oh iya, iya. Ini tahun 2013 ya. Jadi alumni Asrama Salman ITB ya. Betul, betul Pak. Nah, ini internship di Jepang nih kalau saya baca di akun Facebooknya, betul? Betul, betul Pak. Ya. Jadi waktu itu bukan internship sih, sebenarnya cuma short visit aja sih waktu itu ke ke Toyohashi ya, Toyohashi University of Technology, kampusnya Bu Ayu kayak waktu itu. Ya. Jadi Ini bersama Destra ini ya, Destra. Iya, sama Destra, sama ini, Nasir. Ya. Iya. Jadi short visit di Toyohashi University selama berapa lama? 2 minggu Pak. 2 minggu. Iya, 2 minggu. Nah, ini Riyandi sedang mempresentasikan apa nih? Risetnya atau apa? TA saya, Pak. Oh, TA. Jadi kan TA Riyandi ya di sana ya. Dipresentasikan di Toyohashi ya. Nah, kalau ini seminar tugas akhir ya, seminar TA ya, seminar TA di Labtek 5 ini ya, lagi seminar TA. Nah, ini dengan pembimbing ya, dengan bukan. Pembimbingnya cuma Bu Desi aja sih Pak. Bu Desi ya. Gitu. Oh ya waktu itu kan seminar TA-nya itu dalam satu sesi ada 3 orang gitu ya yang presentasi betul. Ya. Nah ini Bu Ulfa ya. Ini Destra, ini si Bima ya. Bima ya. Ini Riyandi. Oke ini pasti sudah sidang ya, sudah sidang. Iya Pak. Sudah sidang tugas akhir nih diberi selamat oleh teman-temannya angkatan 2011 ya. ST gitu ya, sebenarnya belum boleh ya pakai ST karena baru lulus sidang, belum lulus sarjana. Iya Pak. Oke ya, kemudian tamat dari ITB ya, Riyandi bekerja di PT Haraj, langsung bekerja di PT Haraj ini ya. Betul Pak, cuman sebenarnya saya nggak langsung relokasi ke Saudi sebenarnya. Ya. Jadi itu dari Indonesia dulu. Ya ini PT Arab Saudi ya, jadi kantor Haraj itu kan di kota Riyadh ya. Riyadh itu adalah ibu kota Arab Saudi. Ya, jadi ini saya tampilkan ya bagi penonton yang mungkin kurang tahu di mana letaknya ya. Nah, ini adalah Mekah, ini Madinah ya. Jadi jarak cukup jauh juga ya dari Riyadh ya. Nah, ini adalah kota Riyadh
ya, kota ibu kota Arab Saudi ya. Jika kita lihat ini kotanya, wah, udah hampir sama dengan kota-kota seperti di Amerika gitu ya. Nah, ini kayaknya gedungnya ini tuh adalah landmarknya barangkali ya, gedung seperti ini, karena di setiap foto-foto tentang kota Riyadh selalu muncul gambar seperti ini. Betul, Pak. Ya, ini suasana Riyadh pada waktu malam ya, kota yang sangat besar ya. Kira-kira berapa orang penduduk di kota Riyadh ini? Berapa juta nih? Kalau untuk penduduknya, saya kurang tahu juga ya Pak. Cuman kalau total penduduk Saudi itu jauh lebih kecil sih daripada Pulau Jawa sebenarnya. Iya. Jadi totalnya aja cuma 36 juta Pak kemarin itu. Ya. Tapi itu Saudi ya. Kalau Riyadh lebih sedikit lagi nih. Nah, ini adalah kantor perusahaan Haraj ya. Haraj ya. Haraj ini sebuah e-commerce atau perusahaan e-commerce atau marketplace yang populer di Arab Saudi. Nah, sebenarnya Riyandi belum berada di sini ketika mulai bekerja ya, masih bekerja remote dari Indonesia. Gitu ya Riyandi ya. Betul Pak, betul. Ya. Nah, ini kantornya di Kota Riyadh. Nah, ini Riyandi ini di depan kantor. Nah, ini berarti foto dalam waktu yang belum terlalu lama ya, waktu ketika sudah berada di Arab Saudi ya, di Kota Riyadh. Betul Pak. Nah, ini adalah website haraj.com yang saya buka ini ya. Jadi ini menjual apa nih sebenarnya Riyandi? Jadi sebenarnya itu ini Pak, kami itu menyediakan platform bagi orang itu untuk beriklan sih Pak, kayak gitu. Jadi beriklan barang dan jasa ya gitu. Oh, seperti ini ya, seperti Bukalapak seperti itu. OLX lebih tepatnya Pak. OLX. Iya betul. Ya, Jadi benar. OLX cuma dipersonalisasi seperti dipersonalisasi untuk masyarakat Arab Saudi kayak gitu. Baik. Kalau di Bukalapak kan, ya, iya, maksudnya ada lengkap ya Pak ya gitu. Kalau ini kita cuma menyediakan iklannya saja. Iya. Nanti bisa cerita nanti tentang Haraj ini ya. Ini ini dalam bahasa Arab. Saya tidak bisa membacanya. Ini berbagai merek-merek. Mungkin ini adalah kliennya yang menggunakan platform ini ya. Itu ini Pak, barang-barang yang dijual Pak, mobil. Oh, barang-barang yang dijual di sini ya. Jadi ada intinya kan kita itu kan classified ads sebenarnya. Jadi kita mengkategorisasikan iklan-iklan yang dibuat oleh para pengguna gitu kan. Nah, jadi ada yang menawarin Porsche, ada yang menawarin Tesla, kayak gitu, Ferrari. Nah, itu kami grupkan di situ gitu Pak. Iya. Bukan barang bekas ya, tapi barang baru. Ada barang baru dan juga ada barang bekas Pak gitu. Jadi sebenarnya kan semua orang boleh menjual ya Pak gitu kan. Ya. Karena kalau di Saudi ini bebas sih Pak gitu, nggak terlalu strict mungkin ya, nggak perlu kayak terlalu izin khusus gitu. Kecuali kalau toko itu memang harus izin khusus. Oke, ini juga salah satu gambar yang saya ambil dari akun Facebooknya Riyandi ya, yang menceritakan bahwa Haraj ini termasuk tiga situs yang atau 8 apps yang populer di Arab Saudi gitu ya. Ini Haraj ini. Traffic web Pak. Oh, traffic web. Jadi ini ya, jadi untuk web itu kami ke-8 yang paling banyak diakses dari dalam Arab Saudi. Seperti itu. Nah, ini di Haraj ya dengan para pegawai ya, ada orang Arab, ada orang mana ini? Ini Indonesia Pak. Ini kebetulan waktu kami lagi ke Cina. Jadi kami lagi field trip. Jadi kan kalau dulu itu kan kita remote ya kerjanya. Jadi awal-awal itu emang kita untuk menyamakan ya biar bisa ada kedekatan tim, itu kita field trip biasanya. Nah, ini kebetulan lagi pas field trip ke Cina, Pak. Oh iya. Oke, ya. Sedemikian perkenalan singkat dengan Riyandi. Nah, Riyandi, tadi diceritakan bahwa Riyandi sebenarnya sudah bekerja di Haraj itu setelah lulus, tapi belum langsung pergi ke sana, ke Arab Saudi. Nah, saya ingin tahu nih, sebenarnya apa pertimbangan Riyandi ingin bekerja di Arab Saudi ini? Jadi sebenarnya ini sih Pak, nggak ada pertimbangan apa-apa Pak. Nah, misalnya kan ini, kan ada orang yang ingin kerja ya di Arab Saudi itu karena ini kan dekat dengan Masjidil Haram, Mekah, ya, Madinah. Jadi pengen bisa umroh berkali-kali atau haji. Apakah awalnya juga seperti itu enggak? Enggak sih Pak, sebenarnya nggak ada sangkut pautnya ke sana sama sekali Pak. Ya. Jadi emang awalnya itu kebetulan kan waktu itu pas awal itu Haraj itu kan belum kayak sekarang ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah kalau sekarang kan bisnis kami sudah berkembang gitu.
Cuman kalau dulu itu kita juga masih apa namanya bener-bener HQ kita aja masih sederhana banget gitu, masih cuma pakai apa meja 3 gitu kan waktu di Saudi itu. Jadi masih awal-awal banget. Nah, kebetulan waktu itu ngebuka tahun 2015 itu Harrods itu membuka vacancy sih untuk remote. Kebetulan yang nge-share vacancy-nya juga Bu Ayu, Pak, dari di Milis HMIF kayak gitu. Jadi waktu itu saya lihat ternyata di sana menawarkan Triandi lulus tahun 2015 ya? 2015, Pak, Oh, betul. jadi setelah tahun 2015 itu langsung ini dapat bekerja di Harrods. Sebenarnya sebelum saya TA aja itu udah acceptance, Pak. Oh, udah acceptance, udah diterima bekerja di sana. Iya, gitu. Betul. Cuman baru benar-benar. Cuman kan pada saat itu saya masih riset di Telkom kan, jadi asisten riset di Telkom. Terus habis itu juga masih freelance. Nah, jadi sekalian nyelesain TA dulu. Baru setelah saya lulus TA, itu baru ada kontrak khususnya dari Harrods kayak gitu. Jadi baru resmi mulai bekerja di Harrods-nya. Sekitar 4 bulan sih rentangnya waktunya waktu itu. Jadi bekerjanya itu dari Indonesia ya? Betul, dari Indonesia, Pak. Apa yang Riyandi lakukan, pekerjaan apa yang Riyandi lakukan di Harrods itu? Sebagai software engineer itu pekerjaannya apa? Ya, coding sih, Pak. Oh. Ya, maksudnya. Jadi kan dulu itu Harrods kan memang ini ya, Pak, apa namanya? Harrods itu kan tadinya cuma Pak Founder aja, Pak, yang handle sistemnya itu seluruhnya gitu kan. Jadi dari 0 sampai 500.000 visitors per hari itu Pak Founder yang handle semuanya, Pak, gitu. Jadi memang apa namanya ketika bisnis itu udah mulai berkembang, Pak Founder mulai kewalahan, makanya kan beliau ekspansi kan gitu kan. Waktu itu kebetulan apa namanya di salah satunya buka vacancy-nya ke ITB ini gitu kan. ITB, ITS sama UGM kayaknya gitu yang dibuka waktu itu. Cuman yang masuk itu kebetulan saya doang ketika itu ya kayak gitu. Terus apa namanya? Jadi saya tuh di sana tugasnya itu untuk ngebantu Pak Founder sih untuk bikin sistem-sistem kayak misalkan contohnya dulu pertama kali saya handle tuh bikin statistik, bikin analytics untuk view kayak gitu. Karena kebetulan memang kita pakai Google Analytics juga, tapi itu ada beberapa hal yang nggak bisa kebutuhan kita tidak terpenuhi dengan Google Analytics gitu. Jadi makanya kita perlu bikin statistik sendiri. Nah kebetulan waktu itu saya bikin statistik. Kemudian habis itu apa lagi ya? Bikin recommendation engine. Sistem rekomendasi ya? Ya betul, buat munculkan post sesuai dengan preferensi dari user gitu kan. Terus bikin chat system juga waktu itu ya. Waktu awal-awal sih Pak gitu. Kalau sekarang udah diperbaiki lagi sih, udah direvisi lagi sistemnya. Jadi ya itu coding. Sebenarnya kan dulu saya belajarnya dari freelance sih Pak. Jadi karena dulu itu saya bisa dapat Harrods ini diterima karena saya banyak portofolionya. Kalau sekarang kan teman-teman IF, alhamdulillah ya bisa internship dengan mudah gitu di Traveloka, di Bukalapak gitu kan. Kalau zaman dulu saya masih susah gitu kan, masih project-project sendiri aja gitu. Nah jadi saya juga di-hire ke Harrods itu karena memang ngerjain banyak project web sih. Jadi saya di sana itu bantu Pak Founder untuk bikin back-end dan web juga beberapa web kayak gitu. Jadi pekerjaannya memang kebanyakan adalah sebagai programmer, ya. Betul Pak, betul. Membuat berbagai sistem yang ada di Harrods itu. Betul Pak. Jadi kan kalau di Harrods itu kan memang platformnya ya cuma itu aja sebenarnya, produknya itu cuma satu ya web itu kan web app di iOS dan Android gitu kan. Tapi kan di backend itu kan perintilannya banyak ya gitu kan. Ya ada recommendation engine lah, ada chat system lah, macam-macam payment system juga seperti itu. Jadi ya itu sih. Gitu. Nah, itu bekerja remote di Indonesia itu sampai tahun berapa? Saya itu sampai tahun 2019 Pak. Iya, sampai tahun 2019. Jadi waktu itu kebetulan dari Harrods itu ada ini kan, kita kan bisnisnya makin berkembang lagi, alhamdulillah gitu kan. Jadi kita ada pengen ngebikin tim sebenarnya ketika itu. Jadi tim yang istilahnya itu bisa ngebantu bisa menggantikan Pak Founder lah untuk ngehandle sistemnya Harrods. Jadi kebetulan waktu pada saat itu tuh yang ngehandle sistem Harrods itu cuma berdua ya Pak. Saya sama Pak Founder sebenarnya kayak gitu untuk back end kayak gitu. Jadi kan makin tidak terpegang, akhirnya kita bikin tim yuk gitu ya. Bikin tim yang memang nanti bisa ngebantu kita untuk ngurus ini kayak gitu. Nah, terus ya udah sih ketika itu saya ke Saudi itu karena pengen bikin tim itu sebenarnya. Tahun 2019 kan ke Riyadh ya, ke Arab Saudi. Itu memang diminta untuk ke sana atau
bagaimana? Padahal sebenarnya remote dari Indonesia kan sebenarnya udah nyaman selama ini. Terus Riani Jadi ketika memutuskan ke itu, sana. iya, jadi ketika itu ini Pak, apa namanya, sebenarnya kalau di Haraj itu kan alhamdulillah ya, ini salah satu kultur di Haraj itu adalah open ya. Jadi maksudnya itu apa, Pak Founder itu sangat menerima masukan gitu, masukan-masukan dari apa namanya, dari anggota timnya gitu kan, terkait dengan Haraj kayak gitu. Dan beliau tuh kayak mungkin agak berbeda ya sifatnya dengan sifat dasar orang-orang Arab nih. Kalau orang-orang Arab itu kan kekeh ya, kekeh itu dalam artian susah untuk menerima mendengar pendapat gitu ya, umumnya ya, ini umumnya gitu. Tapi kalau Pak Founder ini berbeda gitu, jadi dia tuh apa, beliau tuh mau listen gitu kan. Terus akhirnya ketika saya mengutarakan, Pak ini kita ada masalah di sini, ini nggak mungkin kalau misalkan kita cuma berdua nge-handle-nya kayak gitu kan. Ya beliau terus ya udah, apa terus gimana solusi kamu gitu kan. Ya kita bikin tim Pak. Tapi mungkin lebih enak kalau saya ke Saudi kayak gitu. Jadi waktu itu sebenarnya saya yang mengusulkan ke Saudi Pak, Ya. bukan diminta. Jadi sebagai Beliau. TKI ya ke Arab Saudi ya. Iya Pak. Apakah apakah ke Saudinya itu lewat perusahaan PPJ TKI juga nggak? Oh iya betul Pak. Jadi emang untuk ekspat itu meskipun maksudnya kan biasanya kalau domestic worker itu kan sebenarnya TKI ya. Ya kayak kita ekspat juga TKI sini itu juga masuknya ini Pak harus lewat PPJ TKI itu juga. Bahkan teman-teman yang dari minyak pun harus lewat PPJ TKI juga. Jadi Gitu. memang gitu sih agak, dan ketika kami melihat apa prosesnya gitu ya, saya agak shock sih ketika di treat di Ya. PPJ TKI itu, agak sedih sebenarnya. Ya, nanti bisa menceritakan hal itu di sana. Nah, mungkin agar lebih jelas ya bagi para penonton ini apa Haraj itu ya dan apa ya pekerjaan di sana. Riyandi akan mempresentasikan akan share PPT-nya ya tentang Haraj ini dan bagaimana bisa bekerja di Arab Saudi melalui pengalamannya ya, bekerja di sana melalui apa saja syarat-syarat untuk bisa bekerja di Arab Saudi, apa saja dokumen yang diperlukan, ya, dan sebagainya. Silakan Riyandi untuk share PPT-nya. Oh iya baik Pak. Oh ini masih disabled Pak kebetulan. Oke, ya. Saya harus ini dulu apa? Partisipannya saya jadikan host ya. Make host. Nah, silakan Riyandi. Ya. Iya. Sudah terlihat ya Pak ya? Sudah. Screen-nya ada ya. Jadi ini sedikit perkenalan aja tentang Haraj. Sebenarnya ini perkenalan umum sih Pak gitu, supaya lebih apa ya, lebih jelas aja mungkin konsepnya tentang Haraj gitu. Karena kan memang di Indonesia sama sekali tidak terdengar ya apa tentang Haraj gitu kan. Kalau untuk nanti yang syarat-syarat itu mungkin nggak ada di presentasi ini, jadi mungkin nanti saya ceritakan aja mungkin ya secara lisan Ya. seperti itu. Nah, nah ini jadi Haraj teman-teman ya, sebenarnya kalau di Haraj itu intinya kita itu menyediakan platform jual beli sih kayak gitu. Jadi platform orang untuk beriklan dan untuk memudahkan orang itu menemukan iklan yang sesuai dengan kebutuhan mereka kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang marketplace kayak gitu karena memang kita mempertemukan antara penjual dan pembeli seperti itu ya. Dan kebetulan ini kalau tadi kan yang ditanyakan oleh Pak Arin itu kan web ya, kebanyakan web. Cuman sebenarnya web itu cuma 1/3 dari traffic kita, kayak gitu. Jadi 2/3 lain sisanya itu 2/3 lain itu dari mobile kayak gitu. Jadi emang karena orang-orang Arab Saudi ini memang lebih banyaknya ini ya, bermain HP ya ketimbang main laptop kayak gitu. Jadi banyaknya trafficnya dari web, baik itu Android maupun iOS. Jadi Android iOS itu sekitar 60% lah dari total traffic kita kayak gitu. Nah, jadi intinya sih kita platform jualan gitu ya. Jadi karena memang alhamdulillah karena platform kita itu populer, jadi barang-barang itu bisa terjual dalam hitungan jam Pak kayak gitu. Sebenarnya ya ini sejak tahun sebenarnya bukan berdiri Haraj itu tahun 2007 Pak sebenarnya kayak gitu. Jadi 2007 sampai 2015 itu Pak Founder yang memang ngurusin semuanya gitu ya. Baru tahun 2015 beliau delegasikan ke tim-tim yang lain gitu. Jadi tahun 2015 itu memang sudah booming dan memang ketika itu kekuatan kita itu kalau jualan di Haraj mesti dalam 1 jam atau 2 jam sampai 3 jam tuh ada telepon kayak gitu. Nanyain barangnya kayak gitu kan seperti apa. Nah, terus juga di platform kami ini ada macam-macam iklannya ya.
Mau itu apa? Mobil, real estate, apartemen, tanah gitu kan, gadget, bahkan kalau mau nyari onta juga bisa Pak gitu. Iya. Jadi kalau onta, kambing gitu ya, itu segala macam ada di Haraj sebenarnya. Nah, cuman dulu kami itu sebenarnya mulainya dari mobil sih Pak gitu. Jadi emang niche pertama kami itu adalah mobil karena memang pasar mobil di Saudi Arabia ini sangat besar. Jadi baik itu mobil baru maupun mobil bekas karena memang di Saudi itu mobil itu udah kayak galon aqua Pak. Jadi Iya. emang harus ada kayak gitu. Bahkan saya tuh pernah mendengar dari salah seorang teman kalau misalkan sudah menikah dan tidak bisa membeli mobil itu berhak untuk mendapatkan zakat. Oh Jadi iya. saking dasarnya itu kebutuhan punya mobil itu. Jadi memang pasar mobil itu sangat besar dan kebetulan kita dulu fokusnya itu di mobil ini. Tapi Perawatan Riandi mobil. nggak dapat zakat kan? Enggak Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak gitu. Nah, Kalau terus. di Haraj itu dia 3 bulan aja udah bisa beli mobil sebenarnya Pak. Kayak gitu. Terus ya ini kalau di Indonesia mungkin pandangannya itu mirip seperti OLX lah kayak gitu ya. Ya. Jadi kita nyediain orang buat beriklan, nampilin informasinya, udah itu aja sebenarnya. Tapi kalau Cuman OLX itu kan khusus untuk barang-barang bekas biasanya ya. Oh iya Pak, betul. Kalau Haraj ini barang-barang baru juga, termasuk barang-barang baru juga. Betul Pak. Nah, cuman ya ini tambahannya juga mungkin dipersonalisasi untuk masyarakat Saudi Pak kebetulan. Karena kan OLX juga ada di Saudi, cuman memang nggak bisa compete dengan kami kayak gitu. Jadi berubah bisnis model sih kalau OLX di Saudi kayak gitu. Nah, ini kemudian sedikit campaign aja. Ya. Jadi ini ini bahasa Arab ya, tapi ini mungkin kalau bisa kelihatan lah gitu ya. Jadi ini intinya tempat jual beli jadid itu baru ya, barang-barang baru dan juga barang-barang bekas. Kemudian tiap hari kita ada lebih dari 1,5 juta visitors. Bahkan kalau misalkan lagi traffic itu 2,5 juta daily visitors ya kayak gitu. Mungkin kalau misalkan di skalanya sama jumlah ini ya, kalau sama perusahaan startup di Indonesia mungkin kalah ya, karena kan memang penduduk Indonesia kan banyak, 278 juta kayak gitu. Kalau di Saudi total itu 36 juta teman-teman. Jadi 1,5 juta per hari itu udah cukup persentase yang besar sih kayak gitu kalau di Saudi. Nah, terus ini juga ada 50.000 iklan tiap harinya, 50.000 iklan baru ya. Jadi ada yang nawarin macam-macam, Pak. Bahkan waktu itu sempat ada yang nawarin NFT juga, Pak. Jadi NFT itu dijualnya di Haraj juga gitu. Wah, itu menarik lah. Barang NFT juga dijual di Arab Saudi. Betul, Pak. Nah, ini bisa beli barang-barang bekas kalau misalkan pengen harga miring gitu ya. Misalkan pengen kulkas yang lebih bagus gitu. Karena kan kalau di Saudi ini perputaran migrasinya itu cepat ya Pak ya, karena kan ekspat tuh biasanya ya paling cuma setahun, 2 tahun atau 3 tahun kayak gitu, setelah itu balik lagi kayak gitu kan ke negaranya. Jadi Haraj ini dapat income dari pemasang iklan di platformnya, begitu? Betul Pak. Jadi kita tuh dapat komisi, kita narik komisi 1% dari barang-barang yang terjual di Haraj kayak gitu. Jadi kalau misalkan 100 real misalkan ya kita dapat 1 real kayak gitu dari komisi itu. Jadi, tapi kan banyak yang terjual. Ya. Jadi, berapa tuh? Boleh tahu nggak transaksinya dalam 1 hari? Kalau sehari itu kadang ini ya kalau sebulan ya paling sebulan itu sekitar 8 juta real ya. 8 juta real. 8 juta real sampai ya bisa lebih dari itu juga sih, tapi sekitar 8 juta real kayak gitu totalnya kayak gitu. 1 real itu 5.000 ya. Berapa sekarang 1 real? 3.700 Pak. Ya. 3.700. Jadi dalam 1 bulan itu transaksinya udah mencapai miliaran ya? Ya miliaran betul Pak. Ya miliar betul. Cuman tim kita kecil Pak. Ya. Kan kalau teman-teman yang lain kan ratusan ya engineer-nya. Kalau kami engineer-nya cuma 20 Pak. Jadi alhamdulillah lah cukup makmur juga sih gitu. Nah, terus ya ini juga barang-barang baru ya. Selain itu juga kita bukan cuma barang-barang tapi juga jasa. Jadi kalau misalkan mau catering gitu ya, itu juga banyak yang menawarkan jasa-jasa itu ke di Haraj juga seperti itu. Nah, terus kemudian juga ini etalase tokonya. Jadi kalau ada penjual, nah kita tuh bisa terkhusus gitu ya. Oh, ini penjual ini, user ini jualannya apa aja kayak gitu kan. Sebenarnya user sih bukan penjualan ya.
bukan penjual. Jadi semua user itu punya toko ini. Terus ya sama kayak di Bukalapak kan ada etalasenya juga gitu. Terus ya ini filter-filter yang khusus untuk setiap kategori. Ini kebetulan filter yang untuk mobil, Pak, gitu kan. Ya. Jadi ada mobil sedan, ada mobil SUV dan sebagainya. Kemudian ini juga ada video juga gitu kan ya untuk memudahkan ya gitu orang untuk dapat visualisasi lebih baik gitu. Nah, kemudian ini kemarin itu sebenarnya tiap pas di acara Depkominfo ya, Depkominfo Saudi gitu kan, kebetulan jadi Depkominfo Saudi itu kan setiap tahun itu mengadakan survei, Pak, sebenarnya gitu. Survei traffic dari Arab Saudi itu masuknya kemana aja kayak gitu. Ya. Nah, kebetulan tahun 2021 kemarin itu untuk yang web itu ya, untuk web sepertiga dari traffic kami itu peringkat 8, Pak, di Saudi kayak gitu. Jadi sepertiga traffic kami aja peringkat 8 di Saudi kayak gitu. Jadi ini untuk yang web gitu kan. Terus ini untuk yang app. Nah, kalau app ini most downloaded app sepanjang tahun 2021. Jadi bukan traffic sih. Jadi ini kemarin peringkat kelima kalau yang app-nya itu. Saya nggak tahu ya, kayaknya gabungan antara iOS dan Android seperti itu. Jadi ya cukup besar sih traffic yang ke Haraj itu memang. Nah, ini sedikit campaign aja. Haraj itu tajir itu bukan tajir kaya ya. Tajir itu pedagang. Beda artinya ya. Gitu. Iya, beda artinya. Jadi berdagang, terus ini mau nyari-nyari apa aja juga enak kayak gitu. Mau cari bahkan MacBook Pro gitu ya dengan harga miring kan, itu juga bisa dicari di situs kami juga gitu. Nah, ini mungkin sedikit trivia yang mungkin menarik ya buat teman-teman di Indonesia gitu kan. Jadi memang sejak awal itu Haraj itu remote first kayak gitu. Jadi bahkan WFH ya kalau istilahnya sekarang gitu ya. Jadi WFH. Jadi kalau sebelum pandemi itu kita memang udah WFH duluan gitu. Jadi tim kami itu engineering team lebih tepatnya. Kalau bisnis tim semuanya di Saudi ya kayak gitu. Itu tersebar tuh sekarang itu di Indonesia, Mesir sama Sudan gitu. Bahkan ini teman-teman yang tim baru yang saya buat ini, Pak, itu ternyata kebanyakan semuanya orang Indonesia, Pak. Sekarang itu 4-4-nya orang Indonesia semua kayak gitu. Jadi memang menarik banget. Yang dari ITB hanya Riyandi. Kalau ITB kebetulan ada satu orang lagi angkatan 2018, Pak, namanya Ilham Syahid ya. Kayak gitu yang sekarang, tapi itu baru join sih gitu. Jadi masih probation period kalau sekarang itu. Kalau 2018 belum lulus itu kan? Betul. Dia juga fast track. Kebetulan dia anak fast track, cuman kan kalau kita yang penting maksudnya nggak masalah ya buat S2 itu. Jadi asalkan memang bisa untuk menghandle itu nggak ada masalah. Jadi memang belum lulus juga. Ya. Artinya masih bisa remote dari Bandung kan? Betul Pak. Ya. Gitu. Nah, terus juga ini kami itu perusahaan bootstrap kayak gitu ya, jadi modal sendiri gitu kan. Alhamdulillah sudah profit sejak tahun 2015 kayak gitu. Jadi emang sekarang itu istilahnya itu kami putar sendiri gitu dananya. Jadi dananya emang alhamdulillah ya cukup banyak gitu ya. Jadi makanya kita memang menawarkan berbagai macam ini sih, memprioritaskan ke anggota tim kita sih. Istilahnya itu supaya mereka juga nyaman ketika bekerja di Haraj seperti itu kan. Nah, ya ini juga salah satu value, Pak, sebenarnya yang dijaga sama Pak Founder, Pak, sebenarnya gitu. Kenapa kita timnya kecil? Itu karena memang sengaja, Pak, dibuat kecil kayak gitu. Jadi Pak Founder itu pengen pokoknya setiap anggota Haraj, anggota tim lain harus dianggap sebagai keluarga gitu. Karena kan kalau di kebudayaan Arab itu kan budaya keluarga itu kan erat ya, Pak ya gitu. Ya, jadi kayak kekerabatan itu. Kekerabatan itu erat sekali gitu. Nah, itu jadi beliau itu pengen ngebawa budaya itu ke Haraj ini kayak gitu. Jadi makanya alhamdulillah Pak, emang semoga keberkahan untuk Haraj dan Pak Founder gitu. Saya juga dulu waktu pas awal-awal itu banyak sekali dibantu oleh Haraj gitu kan. Jadi Riyandi ini termasuk pemilik modalnya Haraj ini ya? Oh enggak Pak, saya enggak pemilik modal, saya cuma bantu-bantu aja Pak. Kalau pemilik modal tetap Pak Founder Pak. Oh. Enggak, saya enggak pemilik modal. Terus ya itu sih tapi alhamdulillah sih Haraj ini memang enak banget gitu buat segala macam itu, maksudnya dibantu ya kita tuh. Kayak misalkan saya dulu kan waktu pas baru mulai kerja di Haraj itu kan laptopnya masih sering rusak ya Pak ya, yang malam laptop mahasiswa gitu kan. Terus akhirnya dibeliin, saya request beli laptop gitu kan, ternyata dikasihnya MacBook Pro Pak. Oh, itu kan makanya kan, waduh, pada saat itu kan masih jarang ya gitu, maksudnya gitu yang ngasih MacBook Pro gitu kan.
Jadi langsung dikasih, udah kamu MacBook Pro aja gitu. Ini enakin kok dan bertahan lama, dan memang sampai sekarang itu si laptopnya masih saya pakai juga Pak gitu, karena saking kenang-kenangan ya. Meskipun ini udah dikasih segala macam yang lain gitu ya, kayak pakai iMac segala macam, tapi itu laptopnya masih saya simpan sebagai kenang-kenangan gitu, karena Oh emang iya. keren banget gitu. Itu sih. Terus ini mungkin yang terakhir ya, apa namanya, trivia terakhir tentang spiritnya Haraj sih. Kalau misalkan Haraj itu, kita itu kan startup kecil, maksudnya timnya kecil ya Pak. Jadi kita tuh memang dibebaskan untuk eksplor Pak gitu. Jadi apa namanya, kita tuh di encourage sebenarnya untuk membuat kesalahan ya. Gitu. Jadi kita tuh kesalahan itu bukan suatu hal yang parah gitu, malah suatu hal yang diselebrate. Karena kadang-kadang, karena seringkali ketika kita melakukan kesalahan, kita jadi bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang baru kan. Nah ini sebenarnya salah satu yang apa namanya, istilahnya DNA kultur kerjanya di Haraj yang memang ingin ditransfer oleh Pak Founder seperti itu. Ya jadi itu sih Pak sebenarnya untuk apa namanya, perkenalan Haraj aja gitu kan. Jadi mungkin nanti juga teman-teman barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain ini bisa langsung Ya. aja kontak email Pertanyaannya saya gitu kan. pertanyaannya bisa nanti di komentar di YouTube. Oke, Iya Pak. silakan. Sudah habis ini? Udah habis Pak. Ya, oke, silakan Ini ditutup. cuma buat Silakan saran. ditutup aja. Nah, Riyandi, pekerjaannya pegawai di Haraj itu sebagian besar orang Arab atau dari berbagai bangsa? Jadi kalau di Haraj itu ini Pak, tadinya itu kita memang apa namanya, berusaha untuk kalau dari tim bisnis itu memang orang-orang Arab ya. Ya keluarganya Pak Founder sih sebenarnya gitu kan. Karena kan beliau kalau apa marganya Al Rasidi gitu ya. Jadi memang sepupunya, terus habis itu apa namanya, teman-temannya itu pokoknya di sana semua kayak itu untuk bisnis ya. Tapi kalau untuk engineering team itu dari berbagai negara sih Pak kayak gitu. Jadi kita itu ada dari apa India, Indonesia, Mesir, Sudan, Pakistan, Yaman, Suriah, ya gitu. Jadi istilahnya tuh ini sih apa namanya dari berbagai negara. Dan Cuman Pak tidak Founder, harus Muslim kan ya? oh iya tidak harus Muslim Pak. Nah Nah, ini mungkin salah satu ini ya persepsi yang perlu diluruskan ya. terkait dengan ini gitu ya. Jadi di Arab Saudi itu mereka itu benar-benar mencari orang-orang yang memang ahli Pak gitu. Jadi bahkan meskipun bukan non Muslim itu benar-benar dihargai Pak gitu ya. Mungkin agak berbeda ya dengan pandangan-pandangan yang ada di media pada umumnya gitu ya. Tapi kalau di Saudi itu alhamdulillah malah apa ketika kita bisa punya keahlian khusus gitu ya, punya keahlian yang sangat baik itu sangat dihargai. Sangat dihargai sekali di Saudi, apalagi kalau software engineer itu sangat dihargai sekali. Bahkan kalau bukan non muslim ya gitu. Ya apa inilah orang-orang Amerika aja kan banyak yang senang di sini sebenarnya kayak gitu. Orang-orang Amerika, Inggris gitu banyak yang tinggal lama di Saudi kayak gitu. Nah, kembali ke pekerjaan Riyandi di Haraj itu. Apa yang apa tuh job desk-nya itu mengerjakan apa di sana? Oh iya. Jadi kalau saya itu sebenarnya job desk-nya adalah itu membantu Pak Founder ya Pak. Jadi bantu-bantu Pak Founder untuk scaling teknologi Haraj untuk memenuhi kebutuhan bisnis kayak gitu. Jadi emang kalau bisa dibilang saya bisa dibilang arsitek ya sebenarnya, apa namanya ya bisa dibilang software arsitek lah kayak gitu. Tapi lebih luas daripada itu sebenarnya karena saya ngebantuin Pak Founder dari kayak misalkan dari pembentukan tim, terus juga apa namanya kalau misalkan ada istilahnya ya mungkin kayak mirip kayak VP ya, VP of Technology kayak gitu. Cuman apa namanya memang sebagian besar ya. Kalau sebenarnya jabatan saya itu engineering manager Pak. Secara formalnya engineering manager lah. Tapi khusus untuk back end kayak gitu. Jadi Riyandi masih tetap memprogram ya sebenarnya di situ ya? Oh iya, kalau saya masih memprogram beberapa hal, tapi kebanyakan saya review kode sih Pak. Oh. Jadi review kode dari teman-teman kan dari tim, terus habis itu juga apa namanya ngedesain sistem kayak gitu, terus habis itu juga ensure bahwa sistem ketika di production itu oke gitu. Ya itu aja sih Pak sebenarnya. Apa teknologi pemrograman atau Kakas yang sekarang Riyandi banyak gunakan di Haraj? Nah, jadi kalau kami sekarang itu banyaknya beralih ke Golang Pak, gitu. Untuk apa? Untuk bahasa pemrograman kita ke Golang. Itu karena sebenarnya kami ini Golang itu bahasa kelima kami ya. Jadi kami itu kan apa coba gitu kan. Nah kebetulan dulu awalnya itu kita PHP gitu kan. Bahkan sekarang untuk service di apa utama Haraj aja masih pakai PHP gitu ya. Maksudnya karena itu memang yang pegang Pak Founder. Pak Founder tuh PHP developer.
Terus habis itu kita beralih ke Node.js, terus ke Python, gitu kan. Terakhir itu kita nyobain tuh Golang sama Rust kayak gitu, buat konkurensi. Terus ternyata ini sih yang lebih enak tuh Golang gitu. Kenapa? Karena Golang itu simple gitu Pak. Sintaksnya itu kan nggak susah ya kalau misalkan kita mau bikin smart code gitu. Maksudnya kayak one liner code gitu, kayak di Python itu kan sering banget ya. Itu susah banget di Golang gitu. Jadi memudahkan teman-teman junior itu untuk belajar lebih banyak Pak sebenarnya kayak gitu dari kode-kode senior. Ya, bahkan dengan Golang itu lucunya gini Pak. Senior misalkan ngebikin feature ya Pak, itu junior itu bisa paham apa yang ditulis sama senior itu, karena kan kita udah ada patternnya udah jelas ya, ini patternnya gini. Kalau di Golang itu karena memang susah buat buat kode-kode smart gitu ya, smart code kayak itulah. Jadi maksudnya padanannya sama semua, itu lebih mudah untuk ditransfer. Kalau JavaScript itu, waduh, masya Allah Pak, susah. JavaScript ya, bukan TypeScript. Kalau TypeScript udah alhamdulillah lah lumayan. Ya, kami juga dalam kuliah saya kemarin juga memberikan tugas besar menggunakan Golang juga nih, bahasa Golang. Ya, memperkenalkan kepada mahasiswa itu ini banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman yang juga dapat dipakai untuk mengembangkan sistem. Jadi, Riyandi belajar Golang ini ketika di Arab Saudi ini atau sudah lama? Saya itu belajar Golang ketika menjelang ke Saudi sih Pak. Waktu itu kan kebetulan kita itu mau rombak sistem chat kita, chat sistem kita. Dulu itu kan chat sistemnya masih lucu Pak, masih pakai kayak email gitu, jadi nggak real time gitu kan. Nah, ketika saya jadi ketika itu banyak user-user kita tuh beralih pakai WhatsApp. Jadi akhirnya dibuatlah rencana buat bikin chat system itu. Nah, kebetulan waktu itu pilihannya pakai Golang sama apa tuh waktu Erlang ya kalau nggak salah ya, salah satu pilihannya itu yang kita yang konkurensinya bagus lah kayak gitu. Maksudnya support konkurensi dari awal. Nah, waktu itu akhirnya saya belajar Golang langsung dengan kontribusi ke open source sih Pak waktu itu kebetulan. Jadi cuman pada akhirnya kita nggak pakai project open source itu, kita bikin sendiri lagi sistemnya yang lebih simple kayak gitu. Kalau sekarang program apa yang sedang Riyandi buat di Haraj? Banyak sih Pak. Sebutkan aja Bob. Salah duanya. Salah dua ya. Ya, salah dua, salah tiganya. Macam-macam sih Pak. Kalau di Haraj itu saya sekarang itu lagi bikin bukan saya sih, tim ya lebih ya, tim ya. Karena kan yang bekerja tim. Ya. Jadi kita membuat sekarang itu lagi invoicing system gitu. Karena kan sekarang di Saudi itu ini Pak lagi ada peraturan untuk jadi government itu harus tahu setiap transaksi yang masuk ke kita gitu. Jadi karena kan untuk mengantisipasi meminimalisir korupsi dan pencucian uang ya kayak gitu, karena kan dulu banyak ya dana-dana kayak misalkan dana-dana teroris itu yang yang pakai akun Arab Saudi kayak gitu. Jadi makanya pemerintah itu sangat strict sekali sama hal itu gitu kan. Jadi salah satunya sekarang itu setiap invoice itu harus masuk ke sana gitu, harus masuk ke servernya government. Nah kebetulan ini kami lagi nge-handle itu juga gitu untuk sistem yang standarisasi sesuai dengan pemerintah. Terus habis itu kita juga sekarang lagi scaling up buat push notification system kayak gitu, karena kebetulan push notification system kita udah mulai ini sih sebenarnya buat troubleshooting issue aja sih, karena kan itu banyak sekali ya sampai jutaan ya dalam waktu beberapa menit itu bisa sampai ya banyak lah gitu ya, banyak sekali. Jadi kita perlu scaling up itu juga. Terus habis itu sekarang lagi ini sih Pak lagi bikin juga buat onboarding ya, gitu onboarding kurikulum. Jadi kan kita emang setiap tahun itu revisi onboarding kita supaya nanti kalau ada engineer yang baru itu lebih mudah buat adaptasi kayak gitu. Nah itu aja sih Pak kalau sekarang sih secara garis besarnya ya gitu. Kalau perkembangan bidang IT di Arab Saudi sejauh ini bagaimana? Apa yang lagi tren sekarang? Oke, jadi kalau boleh jujur ya Pak, ini ini bukan aja. Tren di Arab Saudi itu adalah tren kita 5 tahun yang lalu di Indonesia Pak. Oh jadi, ya. Jadi Indonesia itu memang lebih kita tuh sekarang baru di Arab Saudi baru mulai masuk fase-fase startup Pak. Kayak gitu, startup yang startup di bidang IT lokal kayak gitu. Karena kalau dulu kan memang teknologi Saudi maju ya, tapi itu kan mereka nggak own teknologi itu.
mereka nge-hire dari orang lain. Orang dari luar India, ya? dari US, ya orang luar Pak gitu. Nah sekarang itu baru karena Muhammad bin Salman ini ya naik tahta itu kan karena kan fokusnya memang ke teknologi dan apa namanya pariwisata ya. Jadi makanya sekarang itu investment itu baru bergeliat gitu di dunia IT gitu kan. Jadi makanya sekarang itu ya tren-tren yang 5 tahun yang lalu gitu itu baru-baru muncul kayak misalkan apa namanya fintech apa tuh namanya kayak e-commerce itu juga baru muncul gitu kan. Terus habis itu ya fintech juga tentu saja muncul gitu, blockchain segala macam ya, fintech dasar, payment gateway. Kita kan udah duluan ya Pak. Kalau sekarang itu mereka baru mulai kayak gitu. Jadi sekarang orang Arab Saudi juga sudah mulai banyak ya yang bekerja di bidang IT. Betul Pak. Kalau selama ini kan meng-hire orang dari luar. Nah, kalau sekarang ini sudah mulai banyak. Iya, sekarang ini sudah mulai banyak, tapi masih belum catch up Pak, gitu. Karena kan baru apa? Nah, jadi makanya memang hijau banget, terutama bagi teman-teman Indonesia sebenarnya itu kita ini apa Timur Tengah ya secara umum itu tuh ladang hijau banget gitu buat teman-teman, apalagi anak IF gitu ya. Wah itu asik lah gitu. Kalau kultur kerja orang Arab Saudi di bidang IT ini seperti apa? Nah, ini mungkin yang perlu saya obrolin gitu ya. Supaya nggak kaget gitu ya. Yeah. Kalau ada kesempatan ke Saudi gitu. Jadi sebenarnya itu ini sifat dasarnya orang Arab ya, orang Arab Saudi gitu ya. Ini berdasarkan penglihatan saya ya, ketika sudah nyampe ke Saudi gitu. Karena dulu ketika saya remote di Indonesia, saya nggak bisa melihat gitu. Karena kan kebetulan ya cuma dari saya komunikasi paling cuma sama Pak Founder dan beberapa tim leader kan gitu. Alhamdulillah sih memang baik-baik gitu ya, dan luar biasa sih memang timnya bagus. Tapi kalau orang Arab secara umum itu berpendirian teguh ya, bahasa Indonesianya itu. Jadi berpendirian teguh, tapi jadi kalau dia sudah punya suatu pemikiran itu akan dipegang Pak, apapun itu gitu. Jadi meskipun itu keliru ya, tapi dia bakal pegang itu gitu. Jadi dia tuh baru mau mendengarkan opening gitu ya, tapi belum tentu juga akan dilakukan gitu ya. Itu kalau misalkan itu dapat dari superiornya, dari bosnya atau misalkan dari gurunya gitu kan, atau misalkan dari pemerintah gitu, itu mereka baru mau ngegugu gitu, baru mau mendengarkan. Tapi kalau dari itu susah Pak. Makanya kalau sama orang asli Saudi itu agak susah Pak. Dulu itu buat apalagi kalau junior itu kan kadang-kadang kan ada beberapa yang kurang tepat lah ya solusinya gitu kan, ketika desain sistem segala macam. Itu kalau dikasih tahu susah banget Pak gitu. Mungkin jadi makanya bahasa lainnya agak keras kepala seperti itu ya. Iya. Ya begitulah Pak gitu. Cuman ya itu sih. Tapi rata-rata itu adalah orang-orang Saudi yang memang belum pernah keluar negeri. Kayak gitu. Jadi belum pernah merasakan tinggal di luar negeri, itu memang rata-rata seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang berpendidikan tinggi ya, yang pernah keluar negeri, atau mungkin teman-teman yang mungkin di ngaji ya lebih tepatnya ya gitu, yang di masjid kayak gitu, itu alhamdulillah orang-orangnya itu mau open ya gitu. Karena sebenarnya ya itu sih Pak, beda sih antara kan kalau di luar negeri itu mereka kan jadi minoritas ya sebenarnya, apalagi kan kalau di Arab Saudi itu kan banyak negatif. Jadi mereka tuh paham gitu, bisa belajar empati lah. Tapi kalau di negeri sendiri itu agak susah sih Pak gitu. Memang harus sabar-sabar sih kalau untuk bekerja sama orang Arab itu. Caranya sebenarnya untuk supaya bisa didengarkan itu adalah memang kita tuh harus dihormati sama mereka gitu. Jadi kalau misalkan kita memang jago nih, kita memang punya keahlian ya, keahlian yang memang terbukti, nah itu mereka baru mau mendengarkan Pak. Tapi kalau misalkan kita siapa gitu, itu nggak akan mau Pak. Makanya aduh ya Allah. Ya emang itu salah satu challenge-nya sih Pak di Saudi ya gitu terutama ya. Nah, apa keuntungan bekerja sebagai seorang software engineer di Arab Saudi ini? Oh iya, jadi sebenarnya tuh ini Pak, kalau saya boleh ini ya jujur aja bukan. Ya jujur aja. Kalau di Saudi itu nabungnya bisa banyak Pak. Oh gitu. Iya, cuannya banyak ya. Jadi cuannya banyak. Cuan. Ya, istilah orang sekarang cuan ya. Iya, seorang cuan. Tapi meskipun dari nominal gaji mungkin nggak sebesar di Singapura atau mungkin di UAE ya gitu ya Pak, Uni Emirat Arab, tapi dari segi kebutuhan kebutuhan hidup ya gitu, maksudnya dari living cost-nya itu
sekitar 1,5 sampai 2 kali lebih murah daripada UAE Pak, gitu, daripada Uni Emirat Arab. Padahal gajinya kurang lebih sama gitu kan. Jadi kan kita bisa nabung banyak kan di Uni Emirat Arab itu mahal-mahal Pak gitu. Apartemen aja yang bagus tuh sampai 5.000 dirham ya, 5.000 dirham. Kalau di Saudi 3.000 dirham aja udah dapat yang bagus banget gitu. Kalau pajaknya besar nggak pajak penghasilannya? Oh, nggak ada pajak penghasilan, tidak Pak. ada pajak ya? Jadi nol. Nol Nggak ada ya? pajak penghasilan, Pak. Gitu. Itu keuntungan kedua ya. Keuntungan kedua di Arab Saudi nggak ada pajak ya. Iya Pak, betul. Ya karena Arab Saudi ini kan hanya menerapkan zakat ya. Tidak ada pajak. Betul, Pak. Ya. Ada sih Pak sebenarnya pajak ini, pajak PPN ya, pajak pertama nilai VAT itu paling itu aja sih sebenarnya. Tapi pajak penghasilan kan tidak ada. Ya. Nggak ada Pak. Nah, sama itu keuntungan finansial ya. Keuntungan lainnya pastilah sebagai seorang Muslim bisa naik haji, ya. Betul Pak. Bisa umroh, ya. Apalagi selain itu? Ya itu sih, ya paling cuma itu aja sih sebenarnya keuntungan di Arab Saudi ya. Terus juga kalau misalkan mungkin teman-teman yang mau belajar yang nggak tahu sih apakah ini keuntungan apa enggak ya secara umum, tapi kalau teman-teman Muslim mungkin barangkali kalau mau ikut kajian-kajian Syekh gitu kan, banyak juga di Saudi ini kayak gitu. Jadi mau sambilnya jalan-jalan ke Masjidil Haram lah atau apa gitu kan, itu enak banget sih. Terus juga alhamdulillah karena ini di Haraj ini kan remote Pak. Jadi saya meskipun di Saudi tapi remote juga gitu. Jadi saya bisa jalan-jalan dengan enak aja ke Haramain gitu Pak. Ke Mekah, Madinah itu santai gitu kan. sambil bekerja di Madinah di jalan begitu ya. Iya betul Pak. Nah, kalau komunikasi sehari-hari pakai bahasa Arab, Riyandi dengan tim atau dengan orang Arab Saudi atau bahasa Inggris? Kalau di kami itu pakai bahasa Inggris Pak, dan memang pada umumnya untuk IT ya, perusahaan IT itu memang pakai bahasa Inggris Pak. Jadi makanya ini sampai sekarang aja saya nggak bisa bahasa Arab sebenarnya Pak, karena full bahasa Inggris. Maksudnya bahasa Arab saya tidak bertambah banyak gitu, ketimbang mungkin teman-teman yang bekerja di telco atau misalkan teman-teman yang nggak sih, paling telco aja sih yang paling banyak bahasa Arab itu. Kalau di minyak itu bahasa Inggris juga Pak. Tapi dengan penduduk Arab Saudi ya harus bisa bahasa Arab ya. Oh iya Pak, karena kalau misalkan kita mau sewa rumah gitu ya, sewa kontrakan, apartemen lah bahasanya gitu, itu harus pakai bahasa Arab juga Pak. Kalau mau urusan sama pemerintah juga sama. Tapi kan pedagang-pedagang Arab itu juga udah ngerti bahasa Indonesia. khususnya di Mekah, Madinah itu. Oh iya. Kalau Mekah, Madinah ya Pak. Tapi kalau di Riyadh enggak. Jadi mereka paling bisa mereka bahasa Inggris broken, tapi itu juga nggak lancar juga sih. Jadi memang harus bahasa Arab. Itu salah satu kekurangan sih Pak mungkin ya. Kalau di Saudi. Nah, Riyandi ini kan sebenarnya ya dapatlah dianggap sebagai TKI lah dalam tanda petik ya, tapi TKI expert gitu ya, TKI yang memiliki keahlian formal. Nah, bisa ceritakan nggak apa syarat-syarat untuk bekerja di Arab Saudi ya sebagai engineer ya di Arab Saudi ini? Apa saja dokumen harus disiapkan, kemana ya harus memprosesnya dan sebagainya? Mungkin Riyandi bisa menceritakannya. Baik Pak. Jadi kalau di Saudi itu sebenarnya satu ya, kalau misalkan mau jadi software engineer mungkin ya, yang maksudnya pengalaman saya itu, atau engineer secara umum sih, itu harus punya ijazah Pak. Gitu. Jadi ijazah itu harus punya setidaknya S1. Dan itu harus dari universitas yang diakui oleh Arab Saudi. Gitu. Jadi karena kan banyak ya Pak orang-orang yang berusaha ke Arab Saudi gitu kan, dan kemudian dia forging ya udahlah sekolah di mana aja yang penting bisa gitu. Kalau Arab Saudi itu nggak bisa gitu. Jadi harus yang terakreditasi sama Arab Saudi. Nah kebetulan ITB ITB, UI, UGM top di Indonesia itu udah terdaftar sih di Arab Saudi. Jadi kalau teman-teman mau ke sini enak banget gitu kan sebenarnya. Itu satu. Jadi nanti kita bakalan dapat yang ngurus visa gitu kan. Jadi sebenarnya visa itu namanya calling visa sih kalau istilah orang-orang Indonesia itu ya. Jadi nanti perusahaan kita di Saudi itu bakalan ngambil bikin dokumen gitu kan. Nanti dokumen itu harus kita serahkan ke PPJ TKI.
gitu. Jadi memang itu sebuah keharusan sih. Iya. Agak nggak enaknya emang di situ teman-teman. Kalau untuk ini. Dikira jadi bekerja Iya. sektor informal begitu ya. Iya, Mak, betul. Ya. Dan emang kita juga kalau ke Saudi itu ya mohon maaf ya agak ya karena kan kebanyakan sektornya informal ya yang di sana. Jadi kita juga masuk ke sana juga gitu untuk dapat izin visa itu kayak gitu. Cuman ya itu sih, tapi ya sabar-sabar aja sih kalau ini nggak terlalu parah juga, Pak. Tapi ya itu aja sih, Pak, paling dokumennya itu harus ijazah ya, ijazahnya harus ditranslasi ke either bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi kalau di stay itu kan udah bisa bahasa Inggris ya, itu udah enak lah, itu bisa masuk gitu. Terus habis itu sama apa lagi ya, buat ini dari pemerintah PPJTKI-nya sih, kayak kartu keluarga, terus habis itu ya dokumen-dokumen dasar lah, KTP seperti itu ya. Tapi yang utama sih ijazah sih, ijazah S1 itu harus dapat. Nah, tapi cuman kalau di Saudi itu rata-rata orang-orang itu prefernya kan memang orang-orang ahli, Pak, gitu ya. Jadi maksudnya, dan saya nggak merekomendasikan sih teman-teman yang menonton ini kalau misalkan masih junior terus ke Arab Saudi itu saya nggak sama sekali nggak merekomendasikan. Kenapa? Karena ini, Pak, jadi kan di Arab Saudi itu sistem kerjanya agak mengerikan ya sebenarnya gitu, agak perlu hati-hati lah gitu. Jadi karena sponsor itu, maksudnya perusahaan kita itu memegang penuh kendali atas kita, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau pulang, tapi kita nggak diizinin sama perusahaan kita, itu nggak diperbolehkan buat pulang, Pak. Jadi ditahan di bandara, bahkan bisa dipenjara itu, karena dianggap kabur kan gitu. Jadi emang agak bahaya ya gitu. Makanya banyak kan kasus-kasus ya memang kebanyakan di kasus sektor informal ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga kasus-kasus itu yang di sektor kayak kita juga gitu. Makanya saya sangat nggak menyarankan sih gitu, kalau pokoknya asal Arab Saudi gitu, itu belum tentu, Pak. Jadi harus dicek dulu perusahaannya reputable apa enggak. Kalau misalnya perusahaan reputable, itu baru kita mungkin bisa agak bisa agak tenang gitu ya. Nah, kebetulan kan emang Haraj ini reputable ya, ketika saya kepo-kepo dulu waktu awal, jadi alhamdulillah agak tenang gitu. Gitu sih. Ada tips nggak bagi orang Indonesia ya, khususnya yang lulusan informatika, sistem informasi atau computer science ya, yang ingin bekerja di Arab Saudi? Selain tadi, ya jangan coba-coba kalau masih junior gitu. Harus apa tipsnya? Harus bisa apa begitu? Oh gitu. Sebenarnya alhamdulillah ya kalau misalkan apalagi terutama mungkin teman-teman IF ya gitu sekarang itu saya nggak tahu mungkin STI juga banyak internship juga ya. Tapi intinya sih yang tips pertama itu adalah skill ya, hard skill sama ini maksudnya skill baik itu hard skill maupun komunikasi ya. Sama experience sih, skill yang mumpuni sama experience yang mumpuni juga. Nah, teman-teman kan alhamdulillah ya kalau angkatan-angkatan baru ini enak udah bisa internship di perusahaan-perusahaan yang top di Indonesia gitu kan kayak Traveloka, Bukalapak itu. Nah, itu manfaatin banget tuh. Ya, portofolio itu ya, terus, portofolio ya sebenarnya. Iya, portofolio. Betul, Pak. Tapi portofolio juga bukan portofolio yang sembarangan sih, Pak. Yeah. Jadi kalau cuma sekedar portofolio web page yang biasa-biasa itu nggak akan di-approve juga. Jadi emang harus ada relevansi bahwa kita tuh memang bisa solving problem intinya gitu. Nah, jadi itu yang pertama ya skill sama experience. Jadi setelah nanti teman-teman internship lulus, stay 1 sampai 2 tahun lah gitu di perusahaan itu gitu. Biar teman-teman setidaknya bisa menangani production system. Terutama mungkin yang bisa menangani jutaan atau bahkan puluhan juta user. Nah, itu bagus banget itu. Kalau sampai dapat pengalaman di situ gitu. Itu satu. Terus yang kedua bisa bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya, Pak, betul. Katanya jadi, tidak harus tadi. Iya, betul. Itu saya, Pak, bukan tidak harus. Saya tidak bisa bahasa Arab. Dan itu makanya banyak menderitanya sebenarnya gitu. Jadi kalau orang Arab itu sebenarnya mungkin tipenya bukan ini ya, Pak. Secara umum ya, masyarakat umum itu bukan tipe orang yang ngopeni itu yang care gitu. Tipenya itu bukan tipe yang care. Jadi misalkan contohnya kalau dia jualan barang atau misalkan dia jualan sesuatu lah, nyewain rumah lah misalkan gitu. Mesti dalam waktu 1 atau 2 bulan tuh ada aja isunya gitu. Apa aja gitu tiba-tiba etalase copot kah atau langit-langit rubuh lah atau apa segala macam itu mesti banyak, dan itu tuh
saya nggak cuma 1-2 kali Pak, itu tuh berkali-kali sama orang Arab tuh mesti aja ada apa namanya, ada masalah. Jadi bisa bahasa Arab itu karena supaya kita bisa komplain dan bisa berantem Pak. Gitu. Jadi emang apa ya, meskipun makanya di sini kan laris Pak, itu yang ke-10 aplikasi yang ke-10 apa yang traffic di itu apa di Saudi itu kan yang ke-8 Harats, yang ke-10 itu kan ini Pak, aplikasi ke pengadilan. Jadi kalau apa namanya, kalau di sini tuh apa-apa tuh ke pengadilan, apa-apa tuh ke pengadilan gitu. Ayo kita selesaikan di pengadilan gitu. Jadi emang biasalah kalau kita kan ke pengadilan kayaknya kayak kriminal gitu. Tapi kalau di situ biasa gitu. Jadi emang kita tuh harus berani untuk ngambil hak kita. Jadi jangan merasa bahwa mungkin orang Arab itu saroleh semua, enggak juga gitu. Itu cuma di masjid doang. Kalau apa yang orang-orang Arab yang di masjid atau Mekah Madinah gitu. Tapi kalau sisanya itu kita harus keep fight apa namanya ini kita hak-hak kita sendiri gitu. Jadi bisa bahasa Arab itu penting supaya bisa komplain. Kebetulan saya memang nggak bisa bahasa Arab, jadi teman saya minta tolong ke teman Pak gitu. Orang Arab juga gitu kan, yang untuk ngurusin hal-hal yang memang perlu dibantu lah kayak gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan share ini. Coba diubah hostnya, Riyandi, ke saya. Make hostnya. Ya, di partisipan. Oh, make host ya Pak ya. Ya, make host. Iya. Sudah ya. Sebelum kita lanjutkan, saya akan share foto lanjutan tadi ya. Nah, jadi tadi kan sampai mana tadi ya? Nah, ini masih awal. Nah, nih ya. Nah, ini adalah Riyandi di kantor Harats ya, di gedung Harats. Iya, betul, ya, Pak. di kantornya di sini. Ini ruang kerjanya ya? Iya Pak, betul. Nah, ini saya temukan di Facebook nih ya. Riyandi tetap ngoding nih di bawah pohon kurma sambil menunggu anaknya si sulung pulang sekolah. Jadi coding everywhere nih ya Riyandi. Di mana-mana. Iya Pak, itu gerakannya yang dipopulerkan sama Fawaz ya. Ya, Fawaz Muhammad ya. Jadi kerjanya remote, jadi bisa di mana saja ya, tidak harus di kantor. Ya. Ini sekolah mana yang sekolah anak? Yang di depan ini gedung sekolahnya? Oh enggak Pak, kebetulan ini kita itu ini di sekolah Indonesia, maksudnya, tapi sekolah Indonesia bukan di sini sih Pak, itu di tempat lain. Jadi ini kami kan kebetulan si sulung masih belum mau ditinggal banyak, jadi kita nyari tempat taman lah istilahnya kalau di sini, taman buat istirahat. Nah ini kami sekitar 5 menit lah dari sekolah kayak gitu Pak. Ya. Nah ini dengan pegawai Harats ini. Nah, ini Pak Founder Pak, itu yang Iya yang kurus. Yang ini? Bukan yang itu ya betul Pak, itu Pak Founder itu. Yang ini? Mr. Yusuf. Bukan. Ini? Ya yang itu Pak, betul. Okay. Itu Pak Founder. Foundernya ini. Jadi Pak Founder. Jadi memang ya inilah tim Harats itu awalnya segini aja Pak gitu. Berapa orang pegawai semuanya? Kalau sekarang itu kurang sekitar 40-an ya sama tim 35-an sama tim bisnis gitu. Jadi emang kecil banget Pak. Kecil tapi cuannya besar. Alhamdulillah Pak. Ini Riyandi ya. Waktu ke Cina juga ini, waktu kita lagi makan di restoran Turki kebetulan. Oh iya. Nah ini pengalaman sambil dari blognya Riyandi ya di Medium ya, pengalaman pergi umroh ya, umroh ke Mekah ya dari Riyadh ya. Jadi ada jaraknya 754 km ya ke Mekah dari Riyadh ya. Nah, ini foto sedang apa nih? Haji atau umroh nih? Haji Pak, waktu itu lagi haji. Nah ini kebetulan ini sama teman saya Pak dari ex Gojek ya, dulu anak fisika 2003, Mas Ahmad. Nah ini kebetulan beliau di Hangar Station sekarang kayak gitu. Riyandi udah berapa kali nih haji di sana? Baru satu kali Pak. Jadi kalau haji di sini minimal itu 5 tahun sekali Pak. 5 tahun sekali buat orang Arab Saudi atau orang asing di Arab Saudi? Resident. Jadi kalau di Saudi ini pemerintahnya tidak membedakan antara warga Arab Saudi dan warga non Arab Saudi, tidak, asalkan dia sudah tinggal di Saudi itu ditreat sama Pak. Ya kecuali kesehatan dan lain sebagainya sih. Nah, ini waktu umroh di Mekah ya dengan si sulung. Ya. Kenapa ditutupi wajahnya? Nggak apa-apa juga dilihat. Nah, ini yang sulung nih ya? Iya Pak, yang sulung Pak, betul. Ini umroh, ini sedang di mana nih?
Kalau Di ini saya Pak, amati di Masjidil situ Haram nih. Pak. Hah? Iya, di Iya, tempat sa'i Pak. di tempat sa'i ini. Iya, betul ya, itu Iya. ada orang di sa'i di sana ya. Wah, ini perjalanan dari Mekah ke Riyadh ya. Jadi salah satu keuntungan kelebihan ya kerja di Arab Saudi ini bisa umroh berkali-kali ya. Iya Pak, betul. Ada batasan nggak umrohnya dalam sebulan berapa kali, setahun berapa kali atau bebas? Oh, bebas Pak. Cuman kalau sekarang itu kan apa namanya? Ada jarak ya antara minimal umroh itu minimal 10 hari gitu. Hmm. Jadi kalau misalkan belum 10 hari itu izinnya nggak bisa keluar kayak gitu. Itu aja sih Pak paling batasnya. Jadi setiap 10 hari bisa umroh 10 hari ya. ya. Enak Betul. sekali ya. Sementara di Indonesia orang sudah 2 tahun tidak bisa pergi umroh karena pandemi. Ya, tapi sekarang udah dibuka lagi ya. Dan Iya, kabarnya udah tahun buka lagi. ini haji pemerintah Arab Saudi jumlah haji itu ada 1 juta orang ya. Oh, Jadi gitu. oke, demikian ini. Nah, Riandi, ini ada pertanyaan lain nih, tapi mungkin di luar pekerjaannya. Sekarang ini Iya, Pak. kan pemerintah Arab Saudi ini ininya ya, penerusnya adalah Muhammad bin Salman ya, Pangeran Muhammad bin Salman. Dan Pangeran Muhammad bin Salman ini kan banyak melakukan gebrakan-gebrakan ya, yang dulunya mungkin tabu bagi Arab Saudi ya, masih tertutup ya, banyak keterbukaan-keterbukaan yang dilakukan gitu ya, baik yang positif maupun mungkin bagi orang Arab Saudi juga ya, ini mungkin suatu kejutan besar ya, seperti misalnya apa namanya itu, wanita boleh menyetir mobil yang dulunya mungkin tidak boleh ya, kemudian bioskop dibuka, kemudian pantai, turis asing sebagainya. Nah, reaksi orang Arab Saudi sendiri sebenarnya terhadap kebijakan-kebijakan Muhammad bin Salman ini ya, ini bagaimana? Apakah kontra atau mendukung atau 50-50 atau bagaimana itu? Yang Rian Dita ketahui. Iya. Jadi kalau yang saya ketahui itu sebenarnya ini Pak, apa namanya, apa ya? Malah justru mungkin kebanyakan mendukung ya Pak. Ya mungkin bisa dibilang 50-50 lah. Antara itu kan sebenarnya kalau di Saudi itu kan ada generasi lama ya, generasi tua lah, sama generasi yang muda-muda. Jadi kalau generasi yang tua itu kan memang rata-rata mereka sekolah apa istilahnya dalam lokal sendiri aja gitu kan gitu. Tapi kalau misalkan yang muda-muda kan mereka sekolahnya rata-rata di luar negeri Pak gitu kan. Kebanyakan kayak gitu. Jadi perbedaan cara pandangnya juga ya berbeda lah gitu kan. Nah, Muhammad bin Salman ini sebenarnya ya itu apa namanya milenial lah gitu ya, apa namanya menyuarakan suara-suara milenial gitu. Jadi memang sempat ada apa namanya ada banyak kontra juga gitu kan, karena terutama kan Muhammad bin Salman ini berani ya Pak untuk apa ngekat apa namanya korupsi ya gitu ya. Ya. Maksudnya bahkan ke saudara-saudaranya sendiri pun dibredel juga kan sama Muhammad bin Salman ini kayak gitu. Sebenarnya kan memang kalau di Saudi itu ada budaya namanya itu wasto, Pak. Jadi apa budaya orang dalam. Nah Gimana tuh? ini salah satu. Ini jadi cerita-cerita nggak apa-apa lah. Biar nggak shock aja sebenarnya. Jadi jadi di Saudi itu banyak budaya orang dalam. Jadi bahkan itu tuh di masyarakat sehari-hari itu tuh kalau misalkan saya Pak mau ini ya mau minta invoice aja. Misalnya saya mau udah bayar nih apa tagihan apartemen gitu ya, tagihan apartemen. Itu kalau saya yang minta ke real estate agentnya, itu nggak akan dikasih Pak. Pasti alasannya iya deh nanti ya saya akan hari ini gitu, tapi ternyata enggak, seminggu kemudian enggak juga. Tapi begitu saya bilang Haraj minta apa namanya invoice gitu, oh dia langsung dikasih Pak gitu. Jadi karena koneksi ya, jadi emang itu salah satu kebudayaan yang sudah ya kebudayaan ya gitu. Ya kita kan masing-masing ada ininya sendiri lah gitu setiap negara ya gitu. Tapi kebudayaan itu memang melekat sekali pada masyarakat Arab Saudi. Jadi makanya banyak sebenarnya dulu itu orang-orang yang tidak punya skill tapi ditempatkan di di pos-pos yang ya istilahnya yang tidak seharusnya mereka tempati lah seperti itu. Nah, jadi dengan Muhammad bin Salman ini kan beda ya gitu. Jadi Muhammad bin Salman ini istilahnya itu ya kalau memang itu nggak layak ya nggak layak gitu loh. Jadi lebih meritokrasi ya bahasanya. Jadi memang dan itu kan perlu gebrakan yang sangat ini ya, maksudnya itu kan karena menggeser budaya gitu ya. Jadi makanya cukup berani. Memang Muhammad bin Salman ini didukungnya oleh yang muda-muda sih Pak.
gitu. Tapi alhamdulillah Pak gitu, kalau ya terlepas ya berbagai macam negatif ya gitu, tapi dari segi kita gitu ya, segi ekspat itu tuh kita lebih tenang sih Pak di Saudi, sebenarnya lebih aman. Karena contohnya kayak yang apa tuh namanya, sistem ketenaga kerjaan itu ya, yang apa, yang ada loophole itu kan, yang memungkinkan orang-orang tuh terkatung-katung di Arab Saudi nggak bisa pulang, itu sama Muhammad bin Salman itu sekarang itu udah mulai di ini apa namanya, digerus. Jadi kalau misalkan pegawai itu minta izin untuk pulang dan tidak diizinkan oleh apa namanya, oleh sponsornya atau perusahaannya, itu akan direview oleh pemerintah secara langsung. Jadi ini siapa yang salah nih gitu, pemerintah apa, perusahaannya atau ininya apa namanya, si orangnya yang mau kabur gitu. Jadi nanti ada review seperti itu. Jadi memang gebrakannya banyak sekali Pak gitu, dan memang ya jatuhnya lebih terbuka ya Pak ya gitu, karena kan ya tentu ada trade off-nya lah kayak gitu. Jadi ya memang kebanyakan didukung oleh orang-orang yang muda-muda, tapi yang tua-tua agak ini sih kayak gitu. Ya, baik. Satu pertanyaan terakhir. Riyandi ini kan sebagai seorang diaspora ya di Arab Saudi ya, software engineer. Nah, rencana ke depan ini seperti apa Riyandi? Apakah akan tetap bertahan di Arab Saudi ya, khususnya di Haraj ini, atau mungkin nanti ada rencana misalnya untuk pindah lagi kemana? Jadi sebenarnya ini Pak, yaitu kami ini kan kebetulan saya keluarga ini ya apa, kami sih, saya sama istri itu agak kewalahan ya sebenarnya gitu di Saudi itu, karena apa, kita yang ngurus bocil, maksudnya ngurus anak-anak kecil, anak 6 sampai 4 tahun itu kan masih rebel ya, lagi bandel-bandelnya memang gitu kan. Kami agak kesulitan sih kalau di Saudi gitu kan, dan apa namanya, susah lah kalau di Saudi itu dapat support kayak misalnya kalau di Indonesia kan kita mau cari yang bisa bantu-bantu mungkin gampang gitu kan. Kalau di Saudi khawatirnya itu ilegal Pak, illegal settlers kayak gitu, illegal resident. Nah kalau kita ketahuan apa namanya, memperkerjakan illegal resident, itu kita bisa dihukum, bisa dipenjara bahkan sama kepolisian Arab Saudi. Jadi agak deg-degan juga gitu. Jadi emang kami rencananya ini Juni ini mau pulang Pak ke Indonesia, mau balik kayak gitu. Gitu. Jadi apa, balik jadi remote lagi dari Indonesia seperti Oh, remote lagi tapi masih di Haraj itu. masih di Haraj Pak. Dan bisa lagi kembali lagi ke sana suatu hari nanti ya. Iya, suatu hari nanti. Cuman visanya sih di exit sih. Jadi kalau di Saudi itu kan ada 2 jenis visa Pak. Kalau mau keluar itu kan ada exit visa, final exit, sama exit re-entry. Nah ini saya final exit. Jadi kalau nggak ada visa lagi dari Saudi, saya nggak bisa balik lagi ke Saudi gitu. Jadi harus dibuat visa baru dulu kayak gitu. Nggak bisa pakai visa yang sekarang. Ya, artinya dalam 1 tahun 2 tahun ke depan masih di Haraj ini ya sebenarnya ya. Ya rencananya seperti itu Pak. Atau mungkin bikin startup di Indonesia, kan sudah banyak cuannya nih. Ya inilah, ya belajar dikit lah Pak, nggak startup sih ya, project kecil aja sih Pak, side project gitu, nyobain aja, karena kan kadang-kadang kalau misalkan kita, kalau diharapkan emang kita apa, dari segi dana kan ini ya apa, sudah banyak, jadi kita bisa enak punya luxury buat milih tools apa aja yang terbaik gitu kan. Tapi kalau kita apa, bikin apa istilahnya usaha apa, project kecil itu kan kita harus mikir cost-nya juga kan. Ya. Kebetulan saya ada beberapa project kecil aja sih, tapi bukan startup sih Pak. Ya usaha-usaha kecil aja gitu. Jadi Haraj ini masih terbuka peluang ya untuk menerima software engineer dari Indonesia ya. Oh iya Pak, betul. Cuman kalau sekarang insya Allah nanti mungkin sekitar bulan Juni atau mungkin bulan apa ya? Mungkin setiap bulan Juni sih Pak, bulan Juni ya. Bulan Juni atau Desember itu kita memang biasanya opening, itu terutama ini apa namanya? Karena kan kita mulai berkembang ya, maksudnya mau mulai scaling engineering team kita, jadi memang cukup banyak. Dan cukup banyak sama mobile sih, Android ya. Android sama iOS kayak gitu. Jadi ya itu sih. Ya, silakan nanti kontak Riyandi nih ya kalau berminat di Haraj. Nah, boleh nanti alamat emailnya saya taruh nanti di bagian deskripsi. Baik, sebenarnya saya tiap kali ini, ya gimana? Enggak, saya sering kok Pak ngepost vacancy di Milis Pak, kayak gitu. Milis. Jadi di Milis HMIF gitu. Jadi emang rutin sih kalau ada vacancy saya share ke teman-teman di HMIF kayak gitu. Baik Riyandi ya. Demikian bincang-bincang kita pagi ini. Nah, sekarang udah siang kalau di Bandung nih. Di Arab Saudi ya masih pagi ini ya.
Iya, Bincang-bincang Pak. kita dengan Riyandi Ramanugraha, alumni Teknik Informatika ITB angkatan 2011 ya, tentang pengalaman kerja di Arab Saudi. Jadi ini khususnya di kota Riyadh gitu ya. Jadi sebenarnya Riyandi secara umum sebenarnya udah nyaman ya kerja di sana ya. Alhamdulillah Pak gitu nyaman banget karena ini sih apa namanya apa ya hubungannya bukan hubungan kerja ya, maksudnya kayak kalau kerja biasa itu kan kayaknya nggak ada hubungan personal ya. Kalau di Create itu kayak keluarga ya, ya temen lah, temen deket kayak gitu. Jadi sama Pak Founder itu kalau ngobrol tuh ngobrol biasa Pak, nggak kayak ke Pak Bos gitu nggak. Jadi kayak ya itu sih Pak kedekatannya di situ. Dan juga banyak emang alhamdulillah Haras itu banyak membantuin kami juga gitu kan. Dulu itu waktu pas apa anak pertama lahiran itu kan kebetulan ada komplikasi itu kan. Jadi emang apa cost buat itunya apa namanya tinggi banget gitu ya. Waktu itu nyari kemana-mana susah kan gitu kan, terus tiba-tiba saya cerita gitu kan, itu langsung dikasih Pak, langsung dikirim. Udah kamu nggak usah mikirin, yang penting istri sama anak kamu selamat gitu. Jadi masya Allah banget itu. Baiklah para penonton semua, demikian bincang-bincang dengan Riyandi. Terima kasih Riyandi atas waktunya ya. Selamat bekerja dan masih Sama-sama Pak. remote ya. Masih remote di Arab Saudi tapi dari rumah ya. Ya, ke kantornya hanya sesekali ya. Iya Pak, betul. Oke, saya tutup bincang-bincang kali ini ya, sampai jumpa pada bincang-bincang berikutnya dengan alumni Informatika ITB ya. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.